Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun berada. Selamat datang di podcast Ngobras, ngobrol bareng santai, cabang Glonggong, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Iya, podcast kali ini akan dibawakan oleh salah satu mahasiswa KKN nih dari UGM. Namanya Arsy, yaitu mahasiswa dari Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 2018. Ya, pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih tentang budidaya tanaman obat keluarga atau toga. Sepengalaman oleh si mahasiswa ini nih, teman-teman. Kita panggilnya apa ya? Glonggongers atau kawula muda aja ya, biar kita semangatnya kayak anak muda gitu. Ini pengalaman bercocok tanam dengan toga yang sukses dan berhasil menghemat kantong ya, untuk tidak berbelanja toga di pasar. Nah, ini tujuannya agar teman-teman para pendengar nih, kawula muda dimanapun berada, itu bisa ikut mengaplikasikan cara budidaya ini sehingga bisa menghemat kantong juga ya, dan pastinya untuk boost kesehatan keluarganya, bisa meningkatkan kesehatan keluarganya di masa COVID ini. Oke, check it out untuk pengalaman nanam toga bersama Arsy. Ya, yang pertama kita bakalan kenalan sama beberapa toga dulu ini. Kita akan kenalan dengan kunyit, kencur, jahe, kemangi, sirih, seledri, dan juga serai. Wah, ini semua sudah familiar ya dengan nama-nama toga yang disebutkan tadi. Ternyata mereka-mereka yang kita sebutkan tadi itu memiliki segudang manfaat untuk kesehatan kita, apalagi untuk menjaga imun kita ini di masa pandemi kali ini. Salah satu yang paling bisa tumbuh gitu ya, karena syarat tumbuhnya itu sangat cocok sekali dengan daerah Arsy di Boyolali, itu kencur, jahe, dan juga kunyit. Nah, itu karena syarat-syarat tumbuhnya itu sangat cocok. Nah, sekarang kita mau tahu dulu nih syarat tumbuhnya tanaman-tanaman itu apa aja. Apakah nanti cocok ditanam di Desa Glonggong begitu ya, Nogosari khususnya, dan juga di Boyolali secara umumnya. Oke, yang pertama kita akan masuk ke tanaman kunyit. Nah, kunyit ini memang sangat berguna ya, karena di dalamnya terdapat zat kurkumin yang bermanfaat untuk kesehatan. Dan tahu nggak sih, kunyit ini tuh sangat mudah sekali dibudidayakan secara praktis di pekarangan. Walaupun tidak memiliki sebidang tanah yang luas, tapi dengan pot pun bisa untuk kita tanami kunyit. Nah, syarat tumbuhnya apa aja? Syarat tumbuh kunyit itu dia baik, akan tumbuh dengan baik di daerah yang cukup cahaya gitu. Dan dia tanaman yang memerlukan banyak air. Jadi untuk menyiramnya harus rutin ya, jangan sampai kekurangan air. Nah, suhu udara optimumnya itu adalah 19 sampai 30 derajat Celcius. Kalau di Boyolali rata-rata kita 20 sampai 30 derajat ya. Jadi 30 jarang sih ya. Sampai 25 derajat, jadi aman untuk menanam tanaman kunyit dan juga sangat mendukung gitu. Tanahnya gimana? Tanahnya itu dibutuhkan tanah yang gembur dan juga subur. Jadi banyak pupuk kandangnya itu akan jauh lebih bagus dan akan menghasilkan umbi yang lebih melimpah gitu. Yang selanjutnya adalah tanaman kencur. Oke, tanaman kencur ini juga salah satu tanaman obat keluarga yang sering digunakan sebagai campuran obat herbal ya, atau jamu begitu. Dan perawatannya pun sangat mudah, tidak memerlukan lahan yang luas, karena di pot pun sudah cukup begitu. Dengan syarat apa-apa yang dibutuhkan oleh si kencur itu kita penuhi. Nah, apa aja nih syarat-syarat tumbuhnya? Syarat tumbuh dari tanaman kencur ini bagus ditanam
di ketinggian 50 sampai 600 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Wah, jadi dari dataran rendah ke tinggi ini bagus ini si kencur ini. Dan gimana kondisi di Nogosari? Di Nogosari khususnya Glonggong itu menurut referensi ketinggiannya 152 mdpl ya. Jadi ya mendekati 200 begitu. Jadi oke ini untuk kita menanam kencur ini teman-teman. Nah, di saat menanam kencur itu perlu penyinaran penuh dari cahaya matahari gitu. Dan juga tanahnya, untuk aspek tanahnya itu tanahnya yang remah gitu. Dan juga pH tanah itu dari 5,5 sampai 6,5. Jadi tidak begitu asam dan juga tidak begitu basah. Dan si kencur ini perlu air saat pertumbuhannya. Kalau sudah tidak masa tumbuh itu tidak terlalu begitu perlu air ya untuk si kencur ini. Oke, next kita ke komoditas selanjutnya yaitu jahe. Jahe ini juga salah satu empon-empon ya yang kerap dimanfaatkan untuk masyarakat, apalagi ibu-ibu begitu ya, untuk keperluan dapur ini. Nah, untuk pelengkap masakan Nusantara. Nah, di beberapa waktu terakhir ini ya, di masa pandemi ini jadi primadona seluruh umat ini si jahe ini, karena sangat banyak dicari gitu, sampai harganya pun sempat melejit gitu ya di pasaran, dan hasil olahannya pun bisa bernilai begitu di masa ini. Nah, kalau kita mau berbisnis juga dengan memanfaatkan jahe dan tanaman-tanaman toga lainnya itu sangat bisa gitu, apalagi kita bisa memproduksi si umbi-umbian atau si rempah-rempah ini sendiri kan akan menekan biaya produksi sehingga keuntungan kita juga bisa lebih banyak gitu. Nah, untuk tanaman jahe ini syarat tumbuhnya ini bagus ditanam di iklim tropis maupun subtropis. Nah, di Indonesia ini kan tropis ya, jadi sangat cocok juga untuk menanam jahe. Nah, ini bagus di ketinggian 200 sampai 600 mdpl. Nah, di Nogosari ini juga masuk ya ini kriteria untuk menanam jahe ini. Nah, tekstur tanahnya itu gembur pun sabar. Subur jadi sabar, teman-teman. Mari kita ngopi dulu pagi-pagi. Tekstur tanah gembur dan subur. Nah, ini dari suhunya sendiri itu bagus di suhu 20 sampai 30 derajat Celcius. Nah, jadi di Nogosari ini juga mendukung untuk kita bisa menanam jahe. Oke, itu. Selanjutnya, komoditas selanjutnya adalah kemangi. Siapa yang tidak kenal kemangi? Hijau-hijau yang untuk lalapan itu ya. Nah, itu segar dan enak, teman-teman. Itu bisa kita budidayakan juga. Syarat tumbuhnya itu dia sebenarnya tidak perlu banyak cahaya si kemangi ini, karena sifat tanaman kemangi sendiri itu kurang bisa menerima cahaya yang banyak. Jadi ya cukupan saja begitu ya. Dan menurut sumber itu iklim di Indonesia juga sudah pas untuk menanam kemangi, dan dia juga tidak perlu banyak air gitu. Cukupan juga. Nah, suhu optimalnya itu dia tumbuh bagus di suhu 20 sampai 26 derajat Celcius. Ini akan mempengaruhi pertumbuhan daunnya. Daun itu nanti jika dia berada di suhu yang optimal tersebut itu menjadi lebar dan hijau gitu. Tapi kalau di suhu yang di bawah suhu optimal tersebut itu daunnya menjadi sempit, tidak luas dan pudar gitu, tidak begitu hijau. Nah, untuk tanahnya sendiri itu tanah yang gembur dengan pH 5,5. Nah, kadang kita kalau menanam kemangi ini juga perlu tambahan N yang lumayan ya untuk mendukung pertumbuhan si daun, hijau daunnya begitu. Nah, kemangi ini juga bisa dipertimbangkan untuk ditanam di Nogosari, khususnya Desa Glonggong tercinta kita ini. Oke, selanjutnya adalah sirih. Sirih ini lebih baik ditanam di atas 300 mdpl nih. Jadi yang ya OTW dataran tinggi gitu ya. OTW. Ya 300 mdpl. Ini tidak butuh sinar terlalu banyak dan pH tanahnya pun termasuk
hampir basah gitu ya. Soalnya ini 6 sampai 7 gitu ya. Masih ada asamnya dikit gitu, tapi juga udah menuju ke basah. Yang selanjutnya adalah seledri ya, sayuran yang imut-imut hijau-hijau. Nah, ini tumbuh baik pada ketinggian 1000 sampai 1200 mdpl lah. Kalau ini udah tinggi. Ini dataran tinggi gitu ya. Dengan suhu udara itu 16 sampai 21 derajat Celcius. Jadi yang dingin-dingin gitu ini si seledri maunya. Nah, pencahayaannya ini cukup juga dia butuhnya, dan penyiramannya pun perlu dibuat secara teratur gitu. Jadi harus telaten juga ya untuk seledri ini. Nah, ini barangkali perlu perlakuan khusus gitu jika kita mau menanam di Nogosari ya, karena cuaca atau kondisi yang ada di Nogosari pun kurang mendukung untuk penanaman seledri ini. Jadi ya kita perlu mengkondisikan gitu untuk penanaman seledri ini. Dan ini sebenarnya bagus untuk di dataran tinggi ya. Kalau di sini macam di Cepogo, Selo, Boyolali itu kan dingin-dingin enak gitu ya, itu manusia ya. Kalau buat sayuran mereka juga suka gitu untuk si seledri ini. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah serai. Serai ini bagus ditanam di ketinggian 200 sampai 1000 mdpl. Nah, jadi dia juga oke ditanam di Nogosari nih. Dengan suhu 18 sampai 25 derajat Celcius. Jadi tidak sedingin si seledri ya. Nah, ini juga perlu cukup air dengan kondisi pH tanah itu 6 sampai 7,5. Ini juga basah ini. On the way basah. Nah gitu, itu syarat tumbuhnya tadi. Jadi dari beberapa tanaman yang kita ambil, itu ada beberapa tanaman yang sangat cocok sekali ditanam di Nogosari ya, yaitu kunyit pertama, yang kedua ada kencur, lalu ada jahe, selanjutnya ada serai tadi ya. Nah, selebihnya untuk sirih dan seledri itu kurang support begitu, kurang cocok kalau ditanam di Nogosari, di Gelonggong khususnya, karena syarat-syarat tumbuhnya yang kita belum bisa memenuhinya secara alami begitu ya. Next, kita akan share gimana cara budidayanya. Sudah nggak sabar ya? Oke, untuk cara budidayanya ini karena kita ingin budidaya di dalam pot nih, tidak memerlukan lahan yang luas nih. Jadi kita memerlukan alat dan bahannya ini sebagai berikut. Yang pertama kita siapkan polybag. Nah, polybagnya kita yang ukuran besar itu ya, bukan yang kecil-kecil. Cuman kalau yang kecil-kecil boleh juga sih. Untuk yang besar tuh biar bisa menanam lebih banyak di dalam satu tempat begitu. Atau di dalam pot pun juga bisa. Silahkan adanya apa. Nah, lalu ada tanah, lalu ada pupuk kandangnya. Ini kita pakai yang alami-alami yang mudah didapat aja ya, nggak perlu beli ke toko pertanian begitu. Tapi kalau misalnya bisa juga nggak apa-apa untuk mendukung nutrisi pupuk yang dibutuhkan. Tapi secara umum pupuk kandang, apalagi yang kambing, itu sudah mencukupi untuk kebutuhan si rimpang-rimpang yang akan kita tanam tadi. Nah, lalu juga bahan yang terakhir itu adalah si rimpangnya sendiri itu. Jadi rimpang kunyit, rimpang jahe, rimpang kencur, dan juga ini serai, ini bisa kita tanam ini juga. Nah, kita fokus ke rimpang yang kunyit, kencur, dan jahe ya pada episode kali ini. Nah, gimana cara budidayanya? Untuk yang pertama kita menuju ke kencur dulu. Tapi sebenarnya pada dasarnya ini konsepnya adalah sama. Semuanya itu kita, yang pertama adalah pemilihan si rimpangnya dulu. Kita pilih yang dia itu berumur tua gitu. Setidaknya sudah ditanam 10 bulan atau intinya yang umurnya sudah tua. Jadi dia bisa mendukung untuk masa pertumbuhan yang baru begitu. Untuk si rimpangnya. Nah, setelah itu adalah persiapan media tanamnya. Nah, persiapan media tanamnya ini kita campurkan tanah dengan pupuk kandangnya kita. Nah, kita bisa plus gitu, ditambah dengan sekam ya. Jadi biar ada remah-remahnya gitu. Jadi tanahnya itu tidak begitu padat gitu ya. Jadi untuk
mendukung pertumbuhan si umbi-umbinya tadi. Nah itu kita bisa 1:1 atau bisa lebih diperbanyak di pupuk kandangnya gitu. Jadi tanahnya bisa lebih sedikit dibandingkan dari pupuk kandang dan juga sekamnya. Sarang sekam atau sekam biasa juga tidak apa-apa. Nah setelah itu kita bisa tanamkan atau kita mau semaikan dulu juga bisa. Nah kalau mau disemaikan terlebih dahulu itu kita potong si umbi-umbinya tadi itu untuk kita semaikan di suatu tempat terlebih dahulu ya. Tujuannya itu agar nanti tumbuh tunas terlebih dahulu, lalu selanjutnya bisa dipindahkan ke polybag setelah tumbuh tunas. Nah biasanya pada saat penyemaian itu terlindungi ya, jadi tidak terkena cahaya matahari langsung begitu, dan juga agar bisa lebih kondusif, tidak ada hama, tidak diserang hama, tidak diterpa angin ya begitu. Jadinya itu lebih bisa dikondisikan dan pertumbuhan tunas bisa lebih lancar gitu ya gampangannya. Jadi bisa dengan tidak ada kendala gitu. Nah, setelah nanti ada tumbuh tunas baru dipindah ke polybag atau di pot. Nah, nanti kalau mau dipindah ke sinar matahari yang langsung, kena sinar matahari langsung itu boleh begitu. Nah, selanjutnya kalau tidak mau disemaikan dulu dalam satu tempat ya bisa langsung di dalam pot. Nah, potnya sudah disiapkan, media tanamnya sudah dimasukkan ke dalam pot atau polybag. Nah, lalu rimpang tadi yang sudah dipotong-potong itu kita masukkan ke dalam pot atau polybag tersebut. Nah, kita kasih ya, kalau polybag besar itu ya barangkali 5, 6, 7 ya, kita sesuaikan ya, dikasih jarak secukupnya gitu ya, dikira-kira tidak begitu jauh dan tidak terlalu dekat gitu ya. Setelah itu baru ditutup dengan media tanamnya lagi, yang terakhir itu disiram. Nah itu insya Allah nanti akan tumbuh dengan baik dan bisa besar gitu. Nanti kalau misalnya sudah besar, sekiranya itu pot atau polybagnya kurang besar, bisa dipindahkan ke tempat yang lebih besar, atau bisa dikira-kira dari awal dari satu polybag itu hanya ditanami 5 gitu ya, biar cukupan begitu. Nah sekarang pertanyaannya gimana cara motong-motongnya itu tadi. Oke, jadi secara umum itu kalau kita budidaya kan langsung potong gitu aja ya, jadi 2, jadi 3. Nah itu bisa bahkan ada yang tidak dipotong, jadi satu rimpang itu langsung ditanam di satu polybag, jadi besar gitu langsung ditanam di satu polybag. Nah itu tidak apa-apa, cuman sebenarnya menurut referensi ini mubadir sedikit ini, karena sebenarnya kita bisa memanfaatkan satu rimpang itu bisa menjadi beberapa bibit nantinya. Kenapa bisa begitu? Karena sifat dari rimpang ini itu sebenarnya dia kan memiliki ruas-ruas ya. Ruas-ruas itu garis-garisnya itu ya. Membayangkan ya, kencur atau kunyit gitu atau jahe itu ada garis-garisnya itu. Nah, coba dilihat yuk sekarang. Nah, garisnya itu bermacam-macam, bervariasi. Ada yang sampai 13 baris. Ada yang sampai 12 baris. Nah, dari 13 atau 14 atau 15 ruas gitu atau berapapun ruasnya itu kita bisa potong sesuai dengan ruas itu. Nah, kenapa begitu? Karena setiap ruas itu memiliki sifat, dia itu punya satu titik tumbuh gitu pasti. Jadi satu ruas itu punya satu titik tumbuh yang itu biasanya kayak bentuknya menonjol itu ya. Kalau di kencur gitu, di jahe, di kunyit itu yang menonjol. Coba dilihat di setiap satu ruas itu pasti ada satu titik tumbuh itu, tidak ada yang lain. Nah itu bisa kita manfaatkan untuk kita tanam dan dimungkinkan untuk bisa tumbuh tunas yang baru dari si tutup titik tumbuh ini. Titik tumbuh jadi tutup gitu ya tadi. Ya, nah itu bisa kita coba ini. Ini ilmu baru yang saya juga baru tahu, karena sebelumnya ini saya mengaplikasikannya adalah
rimpang ini satu langsung saya tanam gitu. Jadi satu rimpang itu satu tumbuhan, satu tunas. Nah itu bisa juga. Tapi sifatnya itu karena ini tadi satu rimpang itu sebenarnya memiliki banyak titik tumbuh ya. Kalau misalnya satu itu langsung kita tanam, itu yang tumbuh hanya satu ataupun dua. Jadi satu atau dua. Bukan pilih aku atau dia ya. Satu atau dua. Karena yang lainnya sifatnya nanti akan mengalah gitu untuk mendukung pertumbuhan dua tunas yang berhasil tumbuh itu tadi. Tapi kalau kita sudah bisa mencacah-cacahnya tadi, memotong sesuai ruasnya dan kita menanamnya masing-masing, nah itu akan bisa tumbuh masing-masing gitu. Nah gitu, coba kita berhasil atau tidak begitu ya. Nah kita bikin percobaan yang insya Allah berhasil. Ini menurut teorinya seperti itu ini. Nah kita mengadakan percobaan yang menggunakan rimpang utuh satu dan juga dipotong-potong. Nah ini nanti hasilnya akan seperti apa begitu. Oke, ini prinsipnya adalah sama untuk semuanya, kencur, kunyit dan juga jahe. Oke, begitu. Insya Allah kita akan bisa menanam bersama ya, jika ibu-ibu Gelonggong atau para pemuda-pemudi Gelonggong Nogosari berminat. Nah, tulis aja di kolom komentar di bawah ini, di website, di YouTube, Instagram, semuanya tulis di kolom komentar jika ada masukan ataupun saran ataupun ide luar biasa yang akan kita rencanakan begitu. But insya Allah nanti akan kita kirim contoh-contohnya atau benihnya ya, bukan benih, umbinya, rimpangnya ke Nogosari beserta polybagnya begitu, sehingga nanti ibu-ibu dan juga para pemuda, anak-anak kecil pun boleh, khususnya ibu-ibu ini yang ingin membuat keluarganya bisa lebih sehat lagi di kala pandemi ini bisa berbudidaya, menerapkan budidaya tanaman toga di dalam pot atau polybag. Oke, begitu saja episode kali ini tentang tanaman toga dan cara budidayanya. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda. Temanya apa ini? Ini nyangkut sama nyamuk nakal itu, nyamuk jahil. Bukan deng, nyamuk yang melaksanakan tugas untuk bisa membuat orang jadi DBD ya. Kita akan budidaya tanaman nyamuk ini teman-teman. Enak ya, kayaknya menarik gitu kalau kita menanam tanaman pengusir nyamuk khusus. Kepo, stay tune and jangan lupa subscribe YouTube Desa Gelonggong Nogosari dan cek terus website Desa Gelonggong untuk tahu info-info terbaru dari tim KKN Nogosari 2021. Oke, sekian ngobras pada pagi hari ini dan semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Arsy, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.